Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi SA MSA selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas K, izinkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis dan desain sistem. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Ade Irma Agustian dengan akhiran NPM 049. Yang kedua ada Erlinda Febriasci dengan akhiran NPM 104. Yang ketiga ada Puja Dwi Ramadhani dengan akhiran NPM 276. Yang keempat ada Koirun Nisa dengan akhiran NPM 277. Dan yang terakhir ada Yunita Anggraini dengan akhiran NPM 354. Saya Yunita Anggraini Setiawati, NPM 22013010354. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan untuk mengelola dan berbagi informasi. Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan, menjadikannya kunci sukses dalam ekonomi global. Teknologi informasi juga mempengaruhi kehidupan modern, terutama dalam privasi data dan media sosial. Tantangan utamanya adalah menjaga keamanan data sambil tetap memberikan nilai bisnis. Teknologi informasi mendorong ekonomi digital dan tetap menjadi prioritas anggaran perusahaan, bahkan saat ekonomi melambat, karena dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem merupakan proses langkah demi langkah untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi. Sistem informasi menggabungkan teknologi, manusia, dan data untuk memberikan dukungan bagi fungsi bisnis seperti pemrosesan pesanan, pengendalian inventoris, sumber daya manusia, akuntansi, dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh analisis sistem? Analisis sistem adalah anggota tim Departemen Teknologi Informasi yang berharga yang membantu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. Analis harus menjadi komunikator yang baik dengan keterampilan berpikir analitis dan kritis yang kuat. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen terkait yang menghasilkan hasil tertentu. Sistem informasi memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras mencakup semua hal yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya, perangkat keras dapat mencakup server, stasiun kerja, jaringan, peralatan telekomunikasi, kabel, serta optik, perangkat seluler, pemindai, perangkat perekaman digital, dan infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak mengacu pada program yang mengendalikan perangkat keras dan menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, data. Data adalah bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Misalnya, sistem informasi yang menggunakan basis data relasional dapat menyimpan data di berbagai lokasi yang disebut tabel. Yang keempat yaitu proses. Proses menggambarkan tugas dari fungsi bisnis yang dilakukan oleh pengguna, manajer, dan anggota staf teknologi informasi untuk mencapai hasil tertentu. Proses merupakan blok penyusun sistem informasi karena proses mewakili operasi bisnis sehari-hari yang sebenarnya. Dan yang terakhir, orang-orang yang berkepentingan dalam sistem informasi disebut pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan meliputi kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem. Selanjutnya, strategi bisnis internet. Yang pertama, model internet. Perdagangan berbasis internet disebut e-commerce atau perdagangan elektronik. Sistem berbasis internet melibatkan berbagai desain perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perangkat seluler, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui aplikasi. Yang kedua, yaitu bisnis ke konsumen. Bisnis ke konsumen mengubah model bisnis tradisional dan menciptakan model bisnis yang baru. Salah satunya adalah toko online. Bisnis ke konsumen adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir. Yang ketiga yaitu bisnis ke bisnis. Bisnis ke bisnis adalah model bisnis
di mana transaksi dan interaksi bisnis dilakukan antara dua perusahaan atau organisasi, bukan antara perusahaan dan konsumen individu. Selanjutnya, sistem informasi bisnis. Komputasi perusahaan. Komputasi perusahaan memiliki tujuan utama untuk mengintegrasikan fungsi utama perusahaan seperti produksi, penjualan, layanan, kontrol inventoris, akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Contoh, sistem pemrosesan transaksi meliputi pemrosesan pesanan pelanggan, piutang usaha, dan pemrosesan klaim garansi. Sistem pendukung bisnis. Sistem pendukung bisnis menyediakan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkatan perusahaan. Sistem pendukung bisnis dapat bekerja sama dengan sistem pemrosesan transaksi. Misalnya, ketika perusahaan menjual barang dagangan kepada pelanggan, sistem pemrosesan transaksi mencatat penjualan, memperbarui saldo pelanggan, dan melakukan pengurangan dari inventaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan basis data besar yang disebut basis pengetahuan, yang memungkinkan pengguna menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan dalam frasa bahasa Inggris yang normal. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi yang merupakan aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data. Kemudian selanjutnya adalah produktivitas pengguna. Perusahaan menyediakan teknologi yang meningkatkan produktivitas bagi karyawan di semua tingkatan. Contohnya adalah sistem produktivitas pengguna meliputi email, pesan suara, konferensi video, dan web, pengolah data, kalender otomatis, manajemen basis data, lembar kerja, penerbitan desktop, grafik presentasi, internet perusahaan, dan sistem komputasi seluler terintegrasi. Kemudian selanjutnya adalah asisten digital. Kemajuan pesat dalam pemrosesan bahasa alami telah meningkatkan jenis sistem informasi bisnis baru, asisten digital pribadi. Nah, sistem ini merupakan gabungan dari sistem manajemen pengetahuan dan sistem produktivitas pengguna yang disempurnakan dengan kecerdasan buatan dan kemampuan pembelajaran mesin. Nah, selanjutnya adalah integrasi sistem. Sebagian besar perusahaan besar memerlukan sistem yang menggabungkan pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan fitur produktivitas pengguna. Misalkan nih, seorang pelanggan internasional mengajukan klaim garansi. Seorang perwakilan layanan pelanggan memasukkan klaim tersebut ke dalam sistem TP yang memperbarui dua sistem lainnya, yakni sistem manajemen pengetahuan yang melacak masalah produk dan aktivitas garansi, serta sistem kendali mutu dengan kemampuan pendukung keputusan. Seorang teknisi kendali mutu menggunakan analisis what if untuk menentukan apakah perusahaan harus membuat perubahan desain produk guna mengurangi klaim garansi. Dalam contoh ini, sistem TP diintegrasikan dengan sistem manajemen pengetahuan dan sistem pendukung bisnis dengan fitur pendukung keputusan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang model informasi organisasi. Struktur organisasi perusahaan telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam upaya meningkatkan produktivitas, banyak perusahaan mengurangi jumlah tingkat manajemen dan mendelegasikan tanggung jawab kepada personel operasional. Meskipun bahkan organisasi modern cenderung lebih datar, hierarki organisasi masih ada di sebagian besar perusahaan. Nah, kita akan membahas fungsi dan tingkat organisasi. Bisa diperhatikan untuk gambar yang ada di samping kanan, yakni yang bagian atas sendiri adalah manajemen puncak, di mana para manajemen puncak mengembangkan rencana jangka panjang yang disebut rencana strategis. Kemudian di bawahnya ada manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Nah, tepat di bawah level manajemen puncak, sebagian besar perusahaan memiliki lapisan manajer menengah dan pekerja yang ahli. Nah, di sini mereka memberikan arahan sumber daya yang diperlukan dan umpan balik kinerja kepada para supervisor dan pemimpin tim. Kemudian di bawahnya ada supervisor dan pemimpin tim, yang sering juga disebut sebagai, maksudnya supervisor ini sering juga disebut sebagai pemimpin tim, yakni tugasnya adalah mengawasi karyawan operasional dan menjalankan
fungsi sehari-hari. Nah, tepat di bawahnya, yakni yang bagian dasar adalah karyawan operasional, di mana karyawan operasional ini mencakup pengguna yang mengandalkan sistem pemrosesan transaksi untuk memasukkan dan menerima data yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pengembangan sistem yang selanjutnya yaitu metode Agile. Analisis terstruktur adalah pendekatan tradisional dalam pengembangan sistem yang fokus pada perencanaan penyeluruh seperti cetak biru untuk bangunan. Sebaliknya, metode Agile adalah mengembangkan sistem secara bertahap dengan prototipe yang diperbaiki dan disesuaikan sesuai umpan balik pengguna. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas, literasi, dan kolaborasi berkelanjutan yang berasal dari konsep produksi mobil Jepang. Model spiral diperkenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1990-an menggunakan literasi untuk mengumpulkan umpan balik dan menyempurnakan sistem. Meskipun metode Agile fleksibel dan adaptif, ada risiko yang terkait seperti dokumentasi yang kurang, akuntabilitas yang tidak jelas, dan potensi biaya serta waktu pengembangan yang meningkat jika tidak diterapkan dengan baik. Analis harus menimbang pro dan kontra sebelum memilih metode pengembangan. Yang selanjutnya yaitu pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe adalah metode pengembangan sistem yang digunakan dalam analis terstruktur, berorientasi objek, dan metode tangkas. Prototipe adalah versi awal sistem yang memungkinkan pengujian konsep, masukan, keluaran, dan antarmuka sebelum keputusan akhir dibuat. Ini mempercepat proses pengembangan dan dapat berfungsi sebagai model awal atau berkembang menjadi sistem akhir. Namun pembuatan prototipe juga memiliki resiko seperti keputusan yang dibuat terlalu dini sebelum pemahaman penuh tentang masalah bisnis atau TI tercapai. Jika didasarkan pada penemuan fakta dan pemodelan yang tepat, prototipe dapat menjadi alat yang sangat berharga. Yang terakhir yaitu alat. Semua metode pengembangan sistem didukung oleh perangkat yang membantu analis, mengembangkan, dan mengelola dan memelihara sistem informasi besar. Perangkat ini mencakup manajemen siklus hidup manusia, lingkungan pengembangan terintegrasi, dan rekayasa sistem berbantuan komputer. Selanjutnya yaitu Departemen Teknologi Informasi. Departemen TI bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi serta menyediakan dukungan teknis yang mencakup 7 fungsi utama. Fungsi-fungsi ini sering tumpang tindih dan berbeda antara perusahaan. Begitu juga dengan struktur Departemen TI. Di perusahaan kecil, satu orang mungkin menangani semua fungsi ini, sedangkan perusahaan besar biasanya memerlukan tim khusus untuk setiap fungsi. 7 fungsi utamanya yakni yang pertama, pengembangan aplikasi, yaitu kelompok pengembangan aplikasi TI biasanya memberikan kepemimpinan dan panduan umum, sementara tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan staf TI bekerja sama mengembangkan sistem. Yang kedua yaitu dukungan dan keamanan sistem. Dukungan dan keamanan sistem bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak termasuk sistem komputasi perusahaan, jaringan, dan infrastruktur TI. Mereka mengelola dan memantau perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur keamanan fisik dan elektronik, serta memasang dan mendukung sistem operasi, perangkat lunak, telekomunikasi, dan basis data terpusat. Yang ketiga yaitu dukungan pengguna. Dukungan pengguna sering disebut meja bantuan, menyediakan informasi teknis, pelatihan, dan dukungan produktivitas bagi pengguna. Yang keempat, administrasi basis data. Administrasi basis data mencakup desain, manajemen, keamanan, pencadangan, dan akses. Yang kelima, administrasi jaringan. Administrasi jaringan meliputi pemeliharaan, dukungan, dan keamanan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Yang keenam, dukungan web. Dukungan web mencakup perancangan dan pembangunan halaman web, pemantauan lalu lintas, pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta integrasi aplikasi berbasis web dengan sistem informasi perusahaan. Yang ketujuh, jaminan kualitas. Departemen TI besar sering memiliki tim jaminan kualitas yang meninjau dan menguji perubahan aplikasi dan sistem untuk memastikan spesifikasi dan standar kualitas perangkat lunak terpenuhi. Selanjutnya, analis sistem. Seorang analis sistem bertugas menyelidiki, menganalisis, merancang, mengembangkan, memasang,
mengevaluasi dan memelihara sistem informasi perusahaan. Mereka secara rutin berinteraksi dengan pengguna dan manajer, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang pertama yaitu peran. Seorang analis sistem berperan sebagai penerjemah antara kebutuhan bisnis dan pengembangan sistem TI. Mereka menggunakan model diagram dan tabel keputusan untuk menjelaskan proses bisnis kepada programmer dan menguraikan isu teknis kepada manajer non-teknis. Yang kedua, pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Analis sistem yang sukses membutuhkan pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi, pemahaman bisnis, dan kemampuan berpikir kritis. Persyaratan pendidikan bervariasi dan analis harus proaktif dalam mengelola karir serta pengembangan profesional di pasar TI yang cepat berubah. Yang ketiga, sertifikasi. Sertifikasi dari perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak mengonfirmasi pengetahuan dan keterampilan profesional TI melalui uji standar, memberikan pengakuan, dan memfasilitasi pembelajaran keterampilan baru. Yang keempat, peluang karir. Permintaan untuk analis sistem tetap kuat dengan pertumbuhan teknologi informasi dan e-commerce. Jabatan ini bisa memimpin ke posisi manajemen puncak dan memiliki cakrawala luas dalam bidang teknis dan bisnis. Yang kelima, teknologi informasi. Analis sistem perlu melacak tren teknologi informasi karena mempengaruhi bisnis, karir, strategi perusahaan, tren utama seperti metode agile, komputasi awan, ilmu data, perangkat seluler, dan media sosial mengubah operasi bisnis dan membuka peluang karir baru. Komputasi awan mengurangi biaya infrastruktur, sementara ilmu data dan pembelajaran mesin membantu mengelola big data. Perangkat seluler menggeser komputasi ke pengguna dan media sosial memiliki dampak besar pada masyarakat dan bisnis perusahaan. Perusahaan kini menggabungkan produk dan layanan untuk memberikan solusi yang lebih bernilai. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.